Nama saya Agia Rizky. Saya di sini sebagai chef supervisor timnas. Dia langsung ditelepon sama sektim timnas waktu pas World Cup tuh round 4. Hamin 9 berangkat, dia nelfon butuh chef. Ya panggilan Garuda, ya gue siap berangkat. Untuk SEA Games ini kebetulan tuh Pak Marji yang minta. Cuman sebetulnya kesini ke Chiang Mai itu cuma nganter logistik sebenarnya, sehari pulang pergi. Cuman Pak Marji butuh, ternyata makanannya mungkin kurang. Dia khawatir Pak Marji, jadi gue ditahan di sini, nggak boleh pergi dulu gitu. Kenapa sih kekhawatirannya Pak Marji sendiri tentang apa sih? Ya soal food quality, nutrisi buat pemain-pemain. Kan kemarin udah ada pengalaman di senior, jadi tolong dibantu Mas di sini biar anak-anak tuh nutrisinya terjaga, makanannya kualitasnya segala macam, sama security juga, anti sabotase segala macam gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu rumit, cuman yang harus diperhatikan itu H-1 match day -1, match day +1 recovery gitu. Yang jelas di situ kita ketatnya di situ, di hari 3 hari itu krusialnya. Cuman untuk keseluruhan ya paling kita nge-replace semua yang digoreng ke grill atau ke steam, jadi nggak boleh ada goreng-gorengan. Terus daging juga harus lean beef, nggak boleh ada lemak. Ya gitu lah, makanan sehat lah, standar makanan sehat. Sama yang penting sih food safety di kitchennya bersih atau enggak gitu kan. Itu yang jadi yang jadi tugas utama gue tuh nge-supervise food quality, food safety, sama food security sebenarnya. Jadi nggak selalu masak, nggak harus masak, cuman set menu, habis itu mastiin menu yang mereka masak itu sesuai sama HACCP ya kan, sama nutrition guideline yang dikasih sama dokter gitu kan. Yang harus diperhatiin tuh pas, yang penting match day -1 itu banyakin daging, terus nggak boleh no cabbage, nggak boleh ada kol karena gassy. Hindari makanan yang bergas, singkong, umbi-umbian nggak boleh kalau udah mau match day itu. Terus kalau pas match day no beef, no garlic, ya karena antisipasi diare gitu kan. Yang jelas, tapi selain itu juga kita juga buat ningkatin mood ya, kita harus ngikutin selera pemain. Jangan sampai makanan sehat hambar apa kan. Biasanya nih mereka pas lagi match day, mereka masuk ke beres match masuk ke dressing room, udah ada pizza di sana. Ya mereka di saat itu mereka bebas lah mau makan apa sebenarnya gitu sih. Yang disarankan kalau ayam ya dada ayam gitu loh. Terus kalau daging lean beef, nggak ada lemak. Terus nggak boleh digoreng-gorengan, semua nggak boleh. Terus kalau sayur sih yang dihindari kol aja sih, cabbage aja sih. Terus misalkan itu sama ini heavy cream itu misalkan pakai pun harus light gitu. Santan misalkan harus pakai pun harus light, kayak gitulah. Ya kalau misalnya dirasa sih memang jadi kurang enak, makanya itu sesekali kita selingin sama kayak kemarin Pak Marji mau ajak anak-anak makan steak kita gitu, itulah buat nyenengin mereka gitu. Kalau biasanya kan yang diperhatikan misalkan mereka punya alergi apa gitu kan ya. Alhamdulillah sih selama ini pemain-pemain nggak ada yang punya masalah sama itu sih, kayak harus gluten free gitu-gitu, nggak. Alhamdulillah nggak ada, yang bully-bully juga nggak ada. Senior juga nggak ada. Senior semua makanannya mereka asik-asik aja, yang penting enak sama ya itu nutrisi ini harus kita perhatiin. Nah, kalau gue lebih dalam lagi ya gue sih di belakangnya ya food safety sama food quality. Ya kalau misalnya ini kan timnas manggil saya kan kalau misal abroad ya, kalau keluar ya saya bisa nyesuaiin menu jadi ada rasa Indonesianya gitu. Itu pas saat itu baru saya masuk kitchen, saya ikut involve di situ buat sharing sama chef-chefnya di sana, misalnya gimana bikin menu yang rasanya Indonesia gitu kan. Kalau di tim senior kemarin kan banyak bule ya, jadi ya nggak terlalu lah gitu. Kayak di sini kemarin ya kita diskusi panjang soal menu gitu kan.
apa aja yang bisa, apa aja yang enggak gitu kan. Ya kita juga harus sesuaiin sama ya, kemampuan mereka kan gitu. Kayak gitu sih. Untuk gabung di timnas aja itu udah pengalaman yang nggak terlupakan sih, apalagi kemarin pas di Saudi ya. Udah diajak timnas kontribusi buat negara gitu kan. Pertama kali nih gue bisa kontribusi buat negara kan. Biasanya nyusahin negara ya kan. Begitu dapat umroh 2 kali. Alhamdulillahnya itu. Ya semoga talent-talent di Indonesia sama para coach-coach yang emang mereka ahlinya dalam sepak bola gitu. Karena sepak bola itu adalah olahraga rakyat, jadi mungkin bola ini sebenarnya juga bisa ngebawa Indonesia ke kancah internasional dan lebih di Indonesia bakal lebih dipertimbangkan lagi di dunia ini. Sementara ini kan ya kita tahu sendiri lah kan keadaan kita kadang naik kadang turun. Ya semoga kita naik terus keadaannya gitu loh.